untuk sertifikat muncul di dashboard prakerja teman-teman kelas. Jadi buat teman-teman kelas yang masih belum mendapatkan sertifikat, dimohon untuk mengikuti webinar kali ini dan mengisi KDK, bahwa setelah mengisi KDK tersebut, teman-teman kelas sudah dinyatakan telah menyelesaikan kelas tersebut. Dia juga akan mengingatkan kembali buat teman-teman kelas yang baru aja join atau baru gabung di live session kali ini, kami memiliki peraturan webinar, yaitu yang pertama, mengikuti webinar sesuai jadwal. Sesuai jadwal ini dimaksudkan untuk teman-teman kelas harus mengikuti webinar sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan atau sudah kami informasikan melalui grup Telegram teman-teman kelas. Jadi mohon dicek kembali, jangan sampai salah jadwal teman-teman kelas. Selanjutnya ada isi form keikutsertaan, kode digit keikutsertaan pada link yang akan kami berikan melalui grup Telegram. Nah, buat teman-teman kelas nih yang baru aja gabung atau mungkin belum join ke grup Telegram, boleh banget untuk join sekarang agar tidak ketinggalan nih untuk informasi lengkap terkait pengisian KDK-nya. Karena setelah teman-teman kelas mengisi KDK, maka teman-teman kelas sudah dinyatakan telah menyelesaikan webinar tersebut. Baik, sekarang kita akan memasuki ke tahap summary. Summary ini merupakan teori-teori yang didapatkan dari pelatihan kelasnya Chef Juna. Yang pertama ada berbagai macam teknik memasak. Yang kedua ada inspirasi dan motivasi. Yang ketiga adalah langkah-langkah untuk memulai usaha kuliner. Nah, untuk teman-teman kelas sendiri nih, masih banyak banget yang nanyain, mungkin atau masih belum tahu, kenapa sih teknik dasar memasak itu harus kita pakai? Emang penting banget ya untuk dipakai saat kita memasak. Bedanya apa sih kalau kita nggak pakai teknik yang sudah diberikan? Apakah berpengaruh untuk rasa makanan? Nah, untuk tujuan teknik memasak itu sendiri, sedikit penjelasan tentang penggunaan teknik dasar memasak ini. Nah, pada dasarnya teknik memasak digunakan sebagai pedoman untuk memaksimalkan hasil masakan yang akan kita buat. Jadi teknik memasak ini juga bisa berpengaruh loh untuk hasil masakan yang kita buat. Jadi teman-teman kelas harus memperhatikan bagaimana teknik-teknik dalam teman-teman kelas ini mulai memasak. Selanjutnya, dampak jika disalahgunakan. Terkadang masih banyak orang yang memasak dengan cara salah-salan tanpa menggunakan teknik yang benar. Itu bisa menjadikan masakan tersebut itu kacau atau bisa jadi gagal. Jadi teman-teman kelas harus memperhatikan kembali bagaimana cara teknik memasak yang benar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yang pertama itu teknik memasak. Teknik memasak ini ada berbagai macam teknik yang sudah diberikan oleh Chef Yuna di pelatihan kelas.com ini. Yang pertama ada teknik memanggang, membakar daging stik dan menumis. Nah, buat teman-teman ini harus tahu bagaimana sih caranya teknik memanggang atau membakar daging stik agar matangnya ini merata. Chef Yuna sudah menjelaskan keseluruhan itu di chapter kelas.com itu. Selanjutnya ada menjelaskan teknik filet ayam dan beberapa macam ikan. Nah, di sini Chef Juno juga mengajarkan bagaimana teknik memfilet ayam yang benar. Dan bukan cuma ayam aja, namun Chef Juno juga mengajarkan beberapa macam teknik filet untuk macam-macam ikan. Jadi bukan cuma satu ikan doang. Setiap ikan juga mempunyai tahapan-tahapan untuk memfilet yang berbeda-beda. Selanjutnya ada cara blanching dan merebus, poaching egg, membuat kaldu dengan teknik shimmering, dan teknik braising dalam mengolah short ribs. Nah, untuk teknik blanching itu sendiri, merupakan itu teknik mencelupkan bahan makanan ke dalam air yang mendidih. Ada beberapa cairan yang digunakan dalam teknik blanching ini. Selain air, ada lagi bahan lainnya yaitu minyak. Nah, terus selanjutnya ada teknik boiling atau merebus. Pasti teman-teman kelas sudah tidak asing dengan teknik merebus ini, karena sehari-hari biasanya kita sudah menerapkan bagaimana cara teknik merebus. Memasuki teknik ini, teknik memasak ini menggunakan cairan di mana cairan tersebut lebih banyak daripada bahan yang akan kita masak. Jadi bahan yang akan kita masak itu harus lebih sedikit daripada cairan yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah teknik braising. Di teknik braising ini pada dasarnya teknik ini merupakan teknik merebus bahan makanan dengan komposisi cairan 3/4 dari bahan makanan yang akan kita buat. Selanjutnya ada teknik steaming atau teknik mengkukus. Pasti banyak banget teman-teman kelas yang sudah sering banget atau nggak asing dengan teknik steaming ini. Karena teknik steaming ini merupakan teknik yang memanfaatkan uap air untuk mematangkan bahan makanan. Teman-teman kelas gimana? Udah mencoba teknik-teknik tersebut atau masih ragu-ragu untuk mencobanya? Selanjutnya ada teknik menggoreng menggunakan deep frying, pan frying, dan pan searing. Nah, untuk penggunaan deep frying, pan frying, dan pan searing itu berbeda-beda.
Untuk teknik deep frying itu sendiri merupakan teknik menggoreng menggunakan minyak yang banyak. Dalam teknik ini, bahan makanan yang digoreng semua akan tenggelam oleh minyak. Jadi bahan makanan itu benar-benar tenggelam oleh minyak yang akan kita pakai. Selanjutnya ada pan frying. Nah, untuk pan frying ini kebalikan dari deep frying. Pan frying ini hanya menggunakan minyak yang cukup sedikit karena hanya untuk bertujuan untuk melumasi wajan saja. Selanjutnya ada pan searing. Nah, pan searing ini merupakan teknik yang digunakan untuk memanggang, merebus, menumis, dan lain-lain. Di mana permukaan makanan yang dimasak ini pada suhu tinggi terbentuk kerak kecoklatan. Jadi, teman-teman kelas gimana? Udah tahu dong sekarang perbedaan deep frying, pan frying, dan pan searing? Selanjutnya kita memasuki tahap inspirasi dan motivasi. Yang pertama ini ada menceritakan perjalanan seorang chef Juna dari awal hingga menjadi chef terkenal seperti saat sekarang ini. Dan bagaimana berbagi pengalaman dia yang sangat inspiratif. Pasti teman-teman kelas yang sudah menonton keseluruhan chapter Chef Juna sudah mengetahui dong bagaimana cerita Chef Juna memulai awal karir dia menjadi chef profesional seperti saat ini. Selanjutnya adalah cara handle pressure untuk tekanan yang dihadapi Chef Juna selama menjadi chef. Nah, untuk menjadi chef itu sendiri pasti mempunyai beberapa tekanan dari pihak manapun dan Chef Juna ini memberitahukan tips and trick dia bagaimana cara dia menghandle pressure untuk tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan seorang chef ini. Selanjutnya adalah memberikan 3 resep makanan. Nah, di dalam chapter Chef Juna di kelas hukum ini juga bukan hanya memberikan teknik-teknik memasak, namun Chef Juna juga memberikan resep-resep makanan yang dapat dicontoh oleh teman-teman kelas. Selanjutnya ada langkah memulai usaha kuliner. Pasti banyak banget teman-teman kelas yang pengen banget buka usaha kuliner tapi masih bingung gimana caranya buka usaha kuliner tersebut. Nah, yang harus diperhatikan pertama ini adalah tahap plating. Nah, tahap plating ini merupakan tahapan terakhir dalam teknik memasak. Jadi, teman-teman kelas harus memperhatikan plating yang cantik atau yang menarik agar para pengunjung itu tertarik untuk memesan makanan tersebut. Selanjutnya ada menjelaskan langkah-langkah dalam persiapan dan pemilihan bahan makanan. Nah, untuk langkah-langkah persiapan dan pemilihan bahan ini juga sangat penting karena dilihat dari bahan yang baik itu juga akan berpengaruh pada hasil masakan yang akan disajikan. Selanjutnya adalah menjelaskan jenis alat dan peralatan memasak serta kegunaannya. Nah, Chef Juna juga mengajarkan bagaimana alat-alat apa saja yang ia gunakan dalam memasak tersebut. Jadi masing-masing alat itu mempunyai nama dan kegunaannya masing-masing. Bagaimana teman-teman kelas? Apa sudah mengerti dengan penjelasan dari Chef Juna di chapter tersebut? Selanjutnya ada menjelaskan teknik mengupas, memotong sayuran dan daging. Jadi bukan cuma memotong sayuran doang, namun Chef Juna juga mengajarkan teknik untuk mengupas dan memotong sayuran serta daging. Jadi untuk teman-teman kelas yang masih bingung gimana cara memotong daging yang benar, teman-teman kelas bisa banget untuk menonton kembali chapter tersebut karena Chef Juna sudah menjelaskan semuanya di chapter tersebut. Selanjutnya ada tips and trick memulai usaha kuliner. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Chef Juna di sini memberikan tips and trick bagaimana teman-teman kelas bisa membuka usaha kuliner. Apakah dari lahan yang akan ditempati untuk membuka usaha kuliner atau bisa jadi dari persaingannya. Di situ Chef Juna sudah mengajarkan tips and trick-nya untuk memulai usaha kuliner. Selanjutnya ada Juna's Advice. Di sini Chef Juna memberikan motivasi-motivasi atau pesan-pesan untuk teman-teman kelas yang sudah mengikuti pelatihan di kelas.com ini. Jadi teman-teman kelas bisa mendapatkan motivasi atau kemauan untuk belajar lebih banyak lagi dari Chef Juna. Selanjutnya, dia juga mau menginformasikan kepada teman-teman kelas yang mungkin masih pengen ambil kelas lain di kelas.com. Nah, kelas.com ini bukan hanya memiliki satu pelatihan, namun kelas.com juga menyediakan 6 pelatihan untuk program prakerja. Yang pertama ini ada Beauty Portrait Photography dari Rio Motret. Buat teman-teman yang suka banget sama dunia fotografi dan pengen coba gimana caranya untuk memotret dengan teknik beauty portrait fotografi, bisa banget ambil kelasnya Rio Motret. Selanjutnya ada public speaking dari Paji Pragiwaksono. Di sini teman-teman kelas yang pengen banget coba bicara depan umum tapi masih ragu-ragu atau belum tahu teknik-tekniknya, bisa banget untuk ambil kelas pelatihan public speaking dari Paji Pragiwaksono karena
Mas Panji sendiri sudah menjelaskan bagaimana teknik-teknik agar teman-teman kelas dapat berbicara di depan umum. Selanjutnya ada self makeup dari Rian Ogilvy. Nah, buat self makeup ini teman-teman kelas yang pengen banget pengen jadi beauty vlogger atau pengen jadi MUA bisa ngambil kelasnya Rian Ogilvy dengan teknik self makeup. Selanjutnya ada penulisan skenario dari Ernest Prakasa. Buat teman-teman kelas yang suka banget nulis tapi belum tahu gimana tulisan tersebut mau dibawa kemana, teman-teman kelas bisa coba kelasnya dari penulisan skenario yang dibawakan oleh Ernest Prakasa. Selanjutnya adalah kelas Darwis Triadi, yaitu dengan materi teknik pencahayaan dan komposisi fotografi. Di sini Pak Darwis sendiri mengajarkan bagaimana cara ia memotret dengan teknik pencahayaan yang baik agar mendapatkan hasil foto yang maksimal. Selanjutnya kita akan memasuki ke Q&A pelatihan webinar. Nah, di sini Q&A ini sudah kita ambil atau sudah kita pilih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di link yang sudah kami sediakan melalui grup Telegram. Jadi buat teman-teman kelas yang masih memiliki pertanyaan terkait pelatihan, teman-teman kelas bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui link yang kami sediakan setiap hari Jumat hingga hari Senin. Jadi setiap hari pada saat hari Senin, teman-teman kelas tidak dapat mengirimkan pertanyaan kembali. Pertanyaan pertama adalah apakah white wine yang menjadi salah satu bahan dapat diganti dengan bahan lainnya? Nah, white wine ini mungkin ada beberapa teman-teman kelas yang susah untuk mencari bahan tersebut. Nah, untuk teman-teman kelas yang masih bingung apakah white wine bisa diganti, bisa. Teman-teman kelas bisa mengganti white wine dengan good quality white grape juice atau jus anggur putih. Nah, teman-teman kelas bisa mencari jus anggur putih itu di supermarket terdekat dengan rumah teman-teman kelas. Selanjutnya ada apakah kegunaan water bath dalam teknik blensing? Nah, water bath itu sendiri kegunaannya hanya untuk menghentikan proses memasak. Jadi teman-teman kelas yang masih bingung dengan water bath itu kegunaannya apa sih dalam teknik blensing? Yaitu tadi water bath itu digunakan untuk menghentikan proses memasak. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah perbedaan antara frying pan dan sauté pan? Nah, frying pan itu sendiri digunakan untuk high temperature cooking dan sauté pan itu digunakan untuk low temperature cooking. Jadi berkebalikan ya untuk frying pan dan sauté pan itu. Karena frying pan itu digunakan untuk memasak dengan temperatur yang tinggi, sedangkan sauté pan itu digunakan untuk memasak dengan temperatur yang cukup rendah. Nah, setelah informasi yang sudah kami berikan sebelumnya, teman-teman kelas yang masih memiliki pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui link yang sudah kami sediakan di grup Telegram setiap hari Jumat hingga hari Senin. Selanjutnya dia akan memberikan informasi kembali yaitu peraturan webinar buat teman-teman kelas yang baru join atau baru gabung. Kita memiliki peraturan webinar yaitu yang pertama mengikuti webinar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman kelas yang masih bingung atau masih bertanya-tanya jam berapa kelas webinar saya akan dimulai, teman-teman kelas bisa join ke grup Telegram yang sudah kami sediakan dan menunggu informasi yang akan kami berikan melalui grup Telegram tersebut karena seluruh informasi menggunakan teknis webinar akan kami informasikan melalui grup Telegram yang sudah kami sediakan. Selanjutnya ada mengisi form keikutsertaan dengan kode digit keikutsertaan atau KDK pada link yang akan kami berikan. Nah, buat teman-teman kelas nih bisa dicek sekarang ke grup Telegramnya masing-masing karena kami akan memberikan KDK itu sekarang buat teman-teman kelas yang sudah mengikuti live session hingga kali ini bisa untuk mengisi kode digit keikutsertaan tersebut yang sudah kami berikan di grup Telegram. Silahkan dicek lalu mengisi KDK tersebut sesuai dengan data-data teman-teman kelas sendiri. Selanjutnya ada kita masuk tahapan closing. Closing ini dia akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat di dashboard prakerja. Yang pertama ini teman-teman kelas harus menonton keseluruhan video. Jadi teman-teman kelas yang sudah membeli kelas, teman-teman kelas silahkan login ke kelasnya masing-masing dan menonton keseluruhan chapter. Lalu setelah itu teman-teman kelas dapat melanjutkan untuk mengisi tes evaluasi. Nah, untuk tes evaluasi sendiri itu diwajibkan diisi karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk sertifikat kakak muncul di dasar prakerja. Selanjutnya, jika menonton video udah dan tes evaluasi juga sudah, teman-teman kelas bisa melanjutkan untuk memberikan review dan rating di Tokopedia. Nah, review dan rating di Tokopedia ini merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan agar sertifikat kakak muncul di dasar prakerja, selain tes evaluasi dan webinar tentunya.
Yang terakhir ada sertifikat. Nah, untuk teman-teman kelas yang sudah menyelesaikan keseluruhan tahapan-tahapan tersebut, teman-teman kelas diwajibkan untuk menunggu 9 kali 24 jam hari kerja, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Jadi, setelah 9 kali 24 jam hari kerja, teman-teman kelas akan mendapatkan sertifikat terupdate di dashboard prakerja teman-teman kelas. Nah, untuk reward yang akan kami berikan merupakan sertifikat yang akan didapatkan setelah teman-teman kelas mengikuti pelatihan di kelas.com tentunya. Selanjutnya, closing manfaat yang didapat dari kelas.com. Pastinya banyak banget dong manfaat-manfaat yang didapat dari pelatihan kelas.com ini. Yang pertama ini menambah ilmu sesuai dengan bidang yang dipelajari karena belajar dari mentor yang ahli dari bidangnya. Tentunya dong selain teori, teman-teman kelas juga bisa mendapatkan praktek dari Chef Juna itu sendiri. Jadi teman-teman kelas nggak usah ragu lagi karena kelas.com ini benar-benar tanya kembali atau mengulang pelatihan itu kembali, teman-teman kelas bisa hanya login kembali ke akun teman-teman kelas dan melihat kembali pelajaran tersebut karena kelas tersebut dapat diakses selama 1 tahun. Nah, webinar hanya kami adakan melalui Instagram tersebut. Selanjutnya adalah mengikuti live season. Nah, mengikuti live season ini kenapa? Karena dia akan menginformasikan kapan KDK akan diberikan ke grup Telegram teman-teman kelas. Jadi, teman-teman kelas bisa mengetahui kapan teman-teman kelas dapat mengisi link KDK tersebut. Selanjutnya ada mengisi form keikutsertaan atau KDK. Nah, jadi teman-teman kelas nih yang lagi nonton live season sampai saat ini, teman-teman kelas bisa cek ke grup Telegramnya sekarang karena kami sudah memberikan link untuk pengisian KDK tersebut. Selanjutnya dia juga akan menginformasikan kembali untuk teman-teman kelas yang masih pengen tahu pelatihan-pelatihan apa aja sih yang ada di kelas.com. Nah, untuk pelatihan di kelas.com ini, kami menyediakan 6 pelatihan untuk program prakerja. Yang pertama, ada beauty portrait fotografi dari kelas Rio Motret. Ini buat teman-teman kelas yang hobi fotografi bisa banget untuk ikut kelas Rio Motret ini. Selanjutnya ada public speaking dari Panji Pragiwaksono. Ini teman-teman kelas yang masih takut-takut untuk berbicara depan umum bisa ikut pelatihan kelas dari Panji Pragiwaksono dengan materi public speaking. Selanjutnya ada pelatihan dari Riono Gilvi yaitu self makeup. Di sini Riono Gilvi mengajarkan bagaimana cara untuk teman-teman kelas yang baru memulai belajar makeup itu diajarkan semua di situ. Jadi buat teman-teman kelas yang masih ragu uh, dengan make upnya atau masih nggak pede bisa banget ikut kelasnya self makeup dari Rion Egilvi. Selanjutnya ada penulisan skenario dari Ernest Prakasa. Nah, untuk penulisan skenario itu sendiri teman-teman kelas yang hobi nulis atau mungkin pengen jadi seorang penulis skenario tapi belum tahu tahapan-tahapannya bisa banget ikut kelasnya dari Ernest Prakasa karena Ernest mengajarkan bagaimana cara untuk menulis skenario dengan baik. Selanjutnya, terakhir ada teknik pencahayaan dan komposisi fotografi. Nah, selain ada kelasnya Rio Motret, teman-teman kelas yang suka fotografi bisa banget juga nih ikut kelasnya dari Pak Darwis karena Pak Darwis ini mengajarkan bagaimana teknik pencahayaan yang benar dalam suatu fotografi itu.
Selanjutnya, dia juga akan memberitahukan kembali peraturan webinar yang wajib diikuti oleh teman-teman kelas. Nah, yang pertama, teman-teman kelas harus mengikuti webinar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, buat teman-teman kelas yang masih belum tahu jadwalnya, bisa join ke grup Telegram yang sudah kami sediakan di dashboard kelas teman-teman. Selanjutnya, ada mengisi form keikutsertaan dengan kode digit keikutsertaan atau KDK pada link yang sudah kami berikan. Nah, buat teman-teman kelas bisa dicek sekarang ke grup Telegramnya karena kami sudah memberikan link untuk pengisian KDK tersebut. Mohon untuk mengisi sesuai dengan data-data teman-teman kelas. Nah, baik. Untuk teman-teman kelas, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih sudah menemani selama hampir 30 menit. Buat teman-teman kelas, terima kasih sudah mempercayakan kelas.com sebagai media pembelajaran teman-teman kelas. Diucapkan terima kasih dan selamat pagi.